shete karala barala 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 shete. Kiara la barala bashera la barala barala barala. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Yesus penolong kami. Dan mujizat-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Oh haleluya. Kiara la 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 bashera la barala barala. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, tiada berubah kuasa-Mu Tuhan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya
kuasa-Mu mengalir, memenuhi tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya takkan ada satupun dari kami yang terlewatkan. Jadikan hati kami tahir Tuhan, perbaharui batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Oh, layakkan dan kuduskan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, di tempat ini terjadi mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh Tuhan, terima kasih buat lawatan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, dan kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, buka hatimu dan rasakan hadirat Tuhan pada saat malam hari. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, dan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, dan lawatan kami terima Tuhan malam hari ini. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Haleluya, katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Engkau yang sanggup. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari dengan iman kita katakan, aku percaya ada mujizat. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ya ralaba sede, ya ralaba sede, ya ralaba. Ya ralaba. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu Tuhan akan terjadi dan pasti terjadi dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami saat ini sedang hadapi, mujizat-Mu nyata Tuhan. Oh, minta sembah Tuhan. Ya ralaba, ralaba sede, ya ralaba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu yang besar. Oh, dahsyat Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Oh, ya ralaba sede, ya ralaba. Oh, haleluya, haleluya. Ya ralaba sede, ya ralaba. Mari buka hatimu dan izinkan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya untuk kita semua. Oh, kiara la bara la bara la bara la masya. Oh, kiara la bara la bara la bara la masya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau izinkan kami menyembah Engkau di malam hari ini, dan kami mau mendengar firman-Mu berbicara kepada kami, karena firman-Mu membuat kami tetap kuat, membuat kami tetap di dalam pengharapan. Terima kasih kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di dalam hidup, kita semua tentu punya impian, kita semuanya punya pengharapan. Karena tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya gagal, tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya semakin lama semakin turun. Tetapi setiap orang ingin hidupnya semakin hari semakin naik. Hidupnya semakin hari semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya kenapa kita memerlukan Tuhan, karena hanya Tuhanlah pengharapan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, di dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam kehidupan, setiap orang punya pergumulan, dan setiap orang ingin hidupnya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan membawa kamu naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi berkat, dan sebagainya. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus, sebelum kita memikirkan masa depan yang baik, sebelum kita memikirkan apa yang kita butuhkan, Tuhan itu sudah menuliskan semuanya di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya, sebagai orang percaya, kita harus tahu 3 hal dalam hidup. Yang pertama, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia pemilik alam semesta, Dia penguasa dalam segala hal, dan tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Dan kabar baiknya adalah Dia bukan cuma Tuhannya kita, tetapi Dia adalah Bapak kita. Bahkan bukan kita yang mengaku-ngaku Dia sebagai Bapak, tapi Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya bahwa Dia adalah Bapa. Bahkan Yesus mengajar kita untuk memanggil Dia Bapa, karena Dia memang Bapak kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai anaknya, karena memang begitu kita percaya kepada Yesus, kita dijadikan anak olehnya. Itu sebabnya kita memanggil Dia Bapa. Yang kedua, kamu harus kenali siapa dirimu. Kamu harus tahu siapa dirimu. Kamu adalah anak Allah yang maha tinggi, anak raja. Karena anak raja dan kita adalah anak-anak Allah, tentu kita memiliki perlindungan yang sempurna, karena yang melindungi kita bukan manusia tetapi Allah sendiri. Itu sebabnya kita tidak perlu takut untuk menghadapi kehidupan, karena kita tidak sendirian. Ada Bapak kita di surga yang melindungi kita. Ada Bapak kita di surga yang mengatur hidup kita, menuntun jalan kita ke depan. Karena kita anak-anaknya, sebagai Bapak tentu Dia mengharapkan yang baik untuk hidup anak-anaknya. Dia mengharapkan yang baik untuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan menuliskan banyak janji-janjinya kepada kita. Yang ketiga, kita harus tahu musuh kita. Musuh kita sudah ditaklukkan. Musuh kita sudah dikalahkan. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa kita bisa menghadapi kehidupan hari demi hari sampai kepada masa depan dengan penuh pengharapan dan kepastian. Bahwa kita pasti berhasil, bahwa kita pasti menang, bahwa segala sesuatu, masalah itu hanya sementara. Karena kita pasti bisa melewatinya. Firman Tuhan berkata bahwa kamu lebih daripada pemenang. Di dalam dirimu sudah diberikan otoritas untuk mengalahkan segala sesuatu. Bahkan Alkitab berkata kita diberikan kuasa, dominion untuk menaklukkan dunia, menaklukkan segala sesuatu. Itu sebabnya di dalam kita menjalani hidup kita tidak perlu takut. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka apapun yang kamu lakukan itu pasti akan terlaksana. Semuanya akan berhasil. Kamu bisa mengerjakannya. Suatu saat ada seseorang yang mengirimi saya sebuah kesaksian, dan saya sangat diberkati, dan saya percaya saudara semuanya juga diberkati.
Ini adalah contoh pahlawan iman, seorang ibu yang menjadi pahlawan iman bagi anak-anaknya. Ini adalah kesaksian dari kehidupan seorang ibu yang telah melahirkan seorang pendeta besar, yaitu Pendeta Stephen Tong. Ceritanya seperti ini. Saya ceritakan tentang ibu saya di sini adalah Pendeta Stephen Tong. Saya ceritakan tentang ibu saya yang tidak memiliki pendidikan tinggi, namun mempunyai kebijaksanaan yang besar. Pada usia 33 tahun, mempunyai 10 anak. Satu diberikan kepada orang lain, dan satu meninggal. Dan 8 orang hidup bersama dia. 7 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pada umur 33 tahun, papa saya tiba-tiba meninggal. Mama saya pada waktu itu berpikir, bagaimana saya hidup sekarang? Ini ada 8 anak, 7 anak laki-laki yang nakal. Bagaimana saya bisa memberi mereka makan? Kita bisa tahu ya, di Tiongkok adalah bangsa komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan tentu saja berat untuk hidup di negara komunis. Apalagi mama dari Pendeta Stephen Tong adalah orang Kristen atau orang percaya. Lalu dikatakan begini, mama saya berlutut di hadapan Tuhan. Lalu berdoa, Tuhan, saya meneguhkan hati untuk tidak menikah lagi sampai saya meninggal. Saya akan tetap menjanda. Saya bergantung kepadamu saja, Tuhan, karena Alkitab berkata, Dia yang akan memberi perlindungan anak yatim piatu dan para janda. Kalau kita baca di dalam Mazmur 68 ayat 5, lengkapnya itu berkata begini, Dialah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dan selanjutnya, beliau berdoa begini, dan untuk anak-anak saya yang yatim, Tuhan Engkaulah yang akan menjadi ayah bagi anak-anak saya. Saya mohon 2 hal kepada Engkau Tuhan. Yang pertama, janganlah membuat saya menjadi terlalu miskin sehingga saya mempermalukan namamu. Kedua, janganlah membuat saya menjadi terlalu kaya, sehingga saya melupakan namamu. Ini doa yang luar biasa karena ini adalah doa seperti yang pernah diucapkan oleh Raja Salomo. Lalu saya beritahukan kepada Anda, saat mama saya berdoa itu merupakan masa yang paling sulit di Tiongkok. Janda yang masih muda ini berdoa. Saya waktu itu berumur 3 tahun ketika ayah saya meninggal. Jadi Pendeta Stephen Tong pada waktu itu masih berumur 3 tahun pada waktu papanya meninggal. 2-3 tahun kemudian ketika saya berumur 5-6 tahun, ketika saya bangun pagi-pagi, saya melihat mama saya berlutut berdoa selama 1 jam. Dia berkata begini, Tuhanku Allahku, mohon agar Engkau bisa pelihara saya dan anak-anak saya. Engkau sudah memberikan anak-anak kepada saya, jadikanlah sebagai perjanjian supaya mereka berguna bagimu. Mereka miskin dan mereka tidak punya apa-apa lagi. Beri mereka iman, beri mereka kebijaksanaan, berikan mereka semangat untuk berjuang. Ini adalah doa yang luar biasa dan iman yang luar biasa karena beliau punya iman, karena beliau berkata begini, karena engkau sudah memberikan kepadaku anak-anak, jadikan ini sebuah perjanjian bahwa mereka semuanya akan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Jadi beliau ini tidak hanya punya iman, oh pokoknya aku punya anak selesai. Enggak, tapi dia melihat itu sebagai sebuah perjanjian. Kalau dia yang sudah ngasih anak, maka dia yang bertanggung jawab. Bukan hanya tentang dipelihara, tetapi anak-anaknya yang sudah Tuhan titipkan kepada dia menjadi orang-orang yang berguna untuk Tuhan. Selanjutnya, ibu saya pernah berkata kepada saya, jika dompetmu kosong, itu bukan berarti kamu miskin. Namun jika hatimu tidak punya kebaikan, maka itulah kemiskinan yang sebenarnya. Kamu bisa miskin materi, tetapi tidak boleh miskin hati atau moral. Dan tidak ada orang yang bisa dipercaya selain Tuhan. Maka doa mama saya dan pengajarannya tertanam di hati saya. Saya mempergunakan kata-kata dari Tuhan untuk mendirikan iman saya. Jadi mama dari Pendeta Stephen Tong ini mengajar bagaimana mendirikan iman atau berdiri atau membangun imannya atas dasar firman Tuhan. Mama saya telah menjanda sampai dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, saya sedang berada di Paris, Perancis. Dan saya mendapatkan telegram berita meninggalnya mama saya. Saya ingin pulang.
Saya sedih, tetapi tidak punya tiket pesawat terbang. Saya harus menunggu sampai 2 minggu, dan perasaan saya sangat kacau. Kakak saya kemudian membuka kotak dan berkata, "Adik, kamu sebagai pendeta sangat miskin. Saya punya 10.000 US dollar untuk kepentingan yang tidak terduga. Kami membeli 3 tiket pesawat yang sangat mahal dan pulang." Dalam pesawat, saya berpikir, mama saya yang berdoa untuk saya setiap hari, sekarang meninggal. Saya akan menjadi pengkhotbah di kemudian hari. Mama, mama, mengapa engkau meninggalkan saya cepat sekali? Mama, engkau tidak mempersembahkan uang kepada Tuhan, melainkan anak-anakmu. Ini yang luar biasa. Mama saya membesarkan kami, dan ketika dia sudah tua, dia berkata kepada kami, jika saya meninggal, saya tidak punya tabungan 1 sen pun. Tabungan saya sudah habis untuk membelikan kalian makanan. Tabungan saya sudah saya gunakan untuk menyekolahkan kalian. Sekarang saya sudah tua, saya akan pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak merasa bersalah karena saya sudah membesarkan kalian dengan darah dan air mata. Kalian harus menghormati Tuhan. Kalian harus hidup kudus, hidup jujur, berdasarkan iman. Kemudian, muliakanlah nama Tuhan. Saya percaya dalam sejarah Tiongkok, janda yang membesarkan 8 anak dalam kemiskinan, dan 5 diantaranya menjadi pendeta, hanya 1, yaitu mama saya. Saking miskinnya, suatu ketika mama saya pernah berkata kepada saya kadang ingin makan semangkok mie yang enak. Namun kalau saya makan, anak-anak saya tidak makan. Sehingga saya tidak jadi makan. Namun kalau semua diajak makan mie itu, maka besok tidak ada lagi uang untuk beli makanan. Mama saya hanya bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mama dari pendeta Stephen Tong ini tidak punya uang atau harta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dia mempersembahkan anak-anaknya kepada Tuhan dengan cara apa? Dia mengajar anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, mengajar anak-anaknya menghormati Tuhan, dan menjadi orang-orang yang berguna untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita melihat bagaimana apa yang dia harapkan itu terbukti bahwa anaknya berguna menjadi berkat bagi banyak orang. Berguna bagi kerajaan Allah. Karena lewat pendeta Stephen Tong ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan bertumbuh di dalam iman. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah memberikan kita sebuah jaminan. Bagaimana cara kita punya jaminan hidup yang berhasil, punya jaminan masa depan yang penuh harapan, punya jaminan bahwa kita itu tidak akan ditinggalkan. Dan Tuhan itu memberikan jaminan bahwa kita itu punya hak-hak yang kita bisa tuntut kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita harus tahu firman Tuhan. Sehingga kita itu tahu hak kita sebagai anak Tuhan. Kita ini adalah warga kerajaan Allah atau warga kerajaan surga. Sekaligus bukan cuma sebagai warga, tapi kita adalah anak dari raja di kerajaan surga itu. Tuhan itu memberikan kita hak-hak kita itu sudah ditulis semuanya di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya belajar kalau kita berdoa, angkat janji-janji Tuhan sebagai sebuah perjanjian. Itu sebabnya belajar untuk membaca firman Tuhan. Dan pada waktu kita berdoa, angkat setiap perjanjian Tuhan itu kepada Tuhan. Tuhan itu tahu janjinya. Tetapi seringkali Tuhan ingin kamu tahu apa yang menjadi perjanjiannya. Tuhan tahu apa yang menjadi hak-hakmu. Tapi seringkali Tuhan diam menunggu engkau berdoa dan mengucapkan setiap perjanjian yang sudah Tuhan tulis di dalam firman, karena Tuhan mau kamu tahu apa yang menjadi hakmu. Supaya kamu tidak ditipu oleh iblis, tidak ditipu oleh perasaan, tidak ditipu oleh matamu yang melihat keadaan di sekitarmu yang seakan-akan tidak menjanjikan apa-apa. Perasaan, apa yang kita lihat bisa menipu, bisa menghancurkan pengharapan. Itu sebabnya seringkali, sekalipun Tuhan sudah tahu perjanjiannya, Tuhan menunggu engkau berdoa dan menuntut perjanjiannya. Karena Tuhan mau kamu tahu hak-hakmu. Dan supaya kamu membaca firman-Nya. Ibu ini berdoa mengangkat janji Tuhan. Mengangkat firman-Nya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya
Firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Segala hal yang kau rancangkan, segala hal yang kamu ingin perbuat, segala hal yang kamu ingin lakukan, bawa kepada Tuhan. Maka terlaksanalah semua rancanganmu. Apa yang menjadi pengharapanmu untuk pernikahanmu? Apa yang menjadi pengharapanmu untuk anak-anakmu? Apa yang menjadi pengharapanmu untuk masa depan? Dan apa yang sedang kau planningkan dalam hidupmu, bawa kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini sebuah jaminan. Maka kalau kita berdoa, katakan, Tuhan, aku menyerahkan semua rencana ini ke dalam tanganmu. Saya menyerahkan semua pekerjaan ini ke dalam tanganmu. Karena firman-Mu berkata, pada waktu kami menyerahkan perbuatan-perbuatan kami kepadamu, maka terlaksanalah segala rancanganku. Mungkin saudara sekarang punya pergumulan, saudara punya impian, saudara punya impian untuk masa depan anak-anakmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Berserah itu bukan artinya pasif, tetapi berserah itu nyatakan keinginanmu, kerinduanmu melalui doa dan pengucapan syukur. Dan seringkali, sekali lagi, seringkali perlu bagi kita untuk membawa firman Tuhan pada waktu kita menghadap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan berdusta dan dia tidak akan melanggar firman-Nya. Itu sebabnya seringkali sebagai warga kerajaan Allah, bawa pergumulan kita dengan membawa janji-janji yang sudah ditetapkan oleh Raja kepada kita. Karena Tuhan kita adalah hakim, dia Raja, dia juga Bapak kita. Sebagai Bapak, dia pasti mau melihat anaknya berhasil dan keluar dari persoalan. Tetapi sebagai Raja, dia juga ingin engkau mengetahui hak-hakmu sebagai warga negara. Dan dia sebagai hakim, dia mau engkau membawa hukum-hukum, membawa janji-janji yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yang itu sudah menjadi hakmu untuk kita bawa kepada Tuhan. Contoh ibu ini tadi, dia berdoa dengan membawa firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang berkata, Mazmur 68 ayat 5 berkata, Bapa, Engkaulah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Mungkin di antara saudara ada janda-janda. Mungkin di antara yang ikut ini adalah anak-anak yatim. Saudara bisa mengajukan doa ini kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa dia adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung daripada para janda. Bahkan ayat 6 berkata begini, luar biasa. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Kalau saudara pemberontak, ya saudara tidak akan bisa meminta firman Tuhan ini terjadi dalam hidupmu. Karena firman-Nya berkata, pemberontak-pemberontak akan ditinggalkan di tanah yang gundul. Tapi kalau saudara orang benar, saudara sudah meminta pengampunan untuk setiap pelanggaran saudara, saudara bisa mengajukan firman ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau yang memberi kami tempat tinggal. Alkitab berkata dia adalah hakim yang adil. Firman Tuhan juga berkata dia adalah Raja yang mencintai hukum. Yang artinya, kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan melanggar perjanjiannya. Tapi dia pasti dan harus menepatinya. Itu sebabnya rajinlah untuk membaca firman Tuhan dan temukan janji-janji Tuhan di situ sebagai hak-hak yang bisa kamu tuntut kepada Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa saudara adalah warga negara kerajaan Allah? Tulis kalau saudara percaya. Katakan, aku adalah warga negara kerajaan Allah yang sah. Dan kalau saudara adalah warga kerajaan Allah, apakah saudara percaya bahwa saudara punya hak untuk mendapatkan hak-hak saudara yang sudah ditulis dalam hukum-hukumnya, yang ditulis di dalam firman Tuhan? Kalau percaya, katakan, aku punya hak-hak yang dilindungi oleh pemerintah dalam kerajaan Allah. Dan apakah saudara percaya bahwa saudara adalah anak Allah? Kalau percaya, tulis, aku adalah anak Allah. Itu sebabnya, sekali lagi, baca firman Tuhan. Kita belajar dari ibu ini luar biasa bagaimana dia tahu firman Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi hak-haknya. Dia tahu
karena dia anak Allah, maka semua yang ditulis di dalam Alkitab harus terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Kalau di antara saudara ada ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, tulis di chat, biarlah Tuhan menjadi pelindungku, dan menjadi bapak bagi anak-anakku. Dan bagi saudara semuanya yang saat ini belum punya rumah, tulis di chat, katakan, Tuhan yang memberi aku tempat tinggal, karena Tuhan yang menjamin hidupku. Dan mari kita semuanya berdoa. Kita bawa setiap pergumulan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Firman-Mu berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya tulisan biasa, tetapi ini adalah firman Allah yang hidup. Ini adalah hak kami semuanya sebagai warga kerajaan Allah yang sudah ditulis sebagai sebuah hukum yang tidak akan pernah Engkau langgar. Karena Engkau adalah Allah yang menepati setiap perjanjian, dan Engkau adalah Raja yang mencintai hukum. Kalau firman-Mu berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka mereka semua yang mengandalkan Tuhan pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang berharap kepadamu tidak akan dikecewakan, tidak akan mengalami masa-masa kering, karena di masa kekeringan pun mereka menghasilkan buah. Karena mereka seperti ditanam di tepi aliran air, yang artinya kami semuanya tetap dipuaskan. Dan saat ini kami membawa pergumulan untuk setiap orang yang saat ini Tuhan sedang mengangkat tangan karena rindu memiliki tempat tinggal, atau punya rumah tapi tidak layak. Tuhan, pada saat ini sebagai anak-anak-Mu, mereka berhak untuk menerima tempat tinggal yang layak, Tuhan. Mereka semua mendapatkan tempat tinggal sehingga mereka aman. Tidak ada seorang pun Tuhan yang tidak punya tempat tinggal di tempat ini. Semuanya pada saat ini Tuhan kami berdoa, Engkau yang menjawab pergumulan mereka dan Engkau yang menepati janji-Mu, karena firman-Mu berkata Engkau yang memberi tempat tinggal kepada mereka yang sebatang kara. Engkau akan memberikan tempat tinggal kepada orang-orang Tuhan yang membutuhkannya. Kalau Engkau sanggup menyediakan rumah di surga, Engkau juga sanggup memberikan mereka rumah di bumi, sehingga mereka bisa bersuka cita seperti yang Engkau katakan. Karena firman-Mu berkata, supaya mereka berbahagia. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini punya pergumulan untuk masa depan anak-anak mereka, terutama kepada ibu-ibu yang sudah kehilangan suaminya, Tuhan, pelihara anak-anak mereka. Firman-Mu berkata, Engkau menjadi pelindung bagi para janda dan menjadi bapak buat anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa, tidak ada seorang anak pun dari para janda ini yang tidak bisa sekolah. Kami berdoa Tuhan, janji-Mu digenapi, bahwa Engkau menjadi bapak bagi mereka. Kalau Engkau menjadi bapak, tidak ada seorang pun yang tidak bisa sekolah, tidak ada seorang pun yang tidak bisa makan, tapi mereka terpelihara, dan masa depan mereka penuh dengan harapan. Dan jadikan anak-anak ini Tuhan, orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah, dan menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan hormat kepadamu. Dan biarlah Tuhan, ibu-ibu ini Tuhan punya kekuatan ekstra, karena Engkau menjadi penolong, menjadi pelindung bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk para suami-suami yang sudah kehilangan istrinya. Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar dan menolong mereka. Apa yang menjadi pengharapan mereka, Engkau yang menjawab. Dan biarlah mereka dapat menjadi teladan dan menjadi seorang bapak yang baik buat anak-anaknya. Dan biarlah damai sejahtera, kekudusan, dan roh takut akan Tuhan tetap ada pada mereka. Saat ini kami berdoa, biarlah semua yang mengangkat tangannya hari ini, tidak satu pun yang tidak mengalami penggenapan firman Tuhan. Tapi setiap orang yang sudah mengangkat tangannya Tuhan, Engkau membuat mereka melihat bahwa iman mereka tidak sia-sia, bahwa doa mereka tidak sia-sia, tetapi setiap janji firman-Mu digenapi atas hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi di hari Selasa minggu depan, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe,
dan share kepada setiap orang yang membutuhkan firman Tuhan ini. Selama Tuhan Yesus memberkati. beserta